Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bapenda Podcast. Kembali lagi bersama saya di sini Indonesia Putra di channel Bapenda Podcast. Hari ini kita kembali lagi, kita akan berdiskusi terkait dengan informasi seputar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong. Dan hari ini setelah sekian banyak episode bersama Ibu Kepala Badan Bapenda, kemudian kemarin sempat beberapa bidang kita menjelaskan terkait tupoksi dan tugas. Dan hari ini kita akan berdiskusi kembali, menggali informasi terkait salah satu bidang terakhir yang ada di Bapenda Podcast. Sebelumnya kita sudah ada 3 sebelumnya kalau tidak salah. Dan hari ini kita akan bahas kembali salah satu bidang yang nantinya akan memberikan informasi seputar bagaimana hilir dari berbagai macam proses dari sejumlah penjelasan informasi yang kemarin disajikan oleh Bapenda Podcast. Dan mungkin langsung saja, di samping saya sudah ada Pak Absat SAG MPD. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Potensi dan juga Evaluasi ya Pak ya, pengembangan potensi dan juga evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong. Dan Pak Absat sebentar bisa membantu kami, Pak Kabid bisa membantu kami terkait menjelaskan bidangnya Bapak ini. Kan kemarin kita sudah gali informasi dari 3 bidang terakhir, mulai dari bidang awal, kalau tidak salah kemarin mulai sejak setelah Ibu Kaban, kita sudah ada 3 kabit juga menjelaskan, dan terakhir di kesempatannya Bapak lagi membantu kami menjelaskan terkait dengan khususnya bidang pengembangan potensi dan evaluasi. Tentunya di gambaran umum tadi kan pengembangan potensi, tentunya potensi-potensi yang ada di Bapenda itu di bidangnya Bapak, kemudian evaluasi dari berbagai macam bidang teknis yang sudah menangani proses awal. Dan mungkin sedikit sebelum kita mulai lebih dalam lagi menggali informasi terkait dengan bidangnya Pak Kabit ini, mungkin sedikit pengenalan atau mungkin penjelasan umum Pak Kabit terkait dengan bidangnya Bapak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa Bapenda Podcast Parigi Motong. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan secara umum bagaimana tupoksi kami khususnya pada bidang pengembangan potensi dan evaluasi. Jadi pada bidang ini kami ada 3 sub bidang. Pertama, sub bidang pengembangan potensi pendapatan daerah. Kemudian ada sub bidang penelusuran informasi dan perundang-undangan atau perumusan informasi dan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga itu adalah sub bidang evaluasi pembinaan pendapatan daerah. Di dalam bidang ini kami kalau biasa disilakan kalau di kantor itu adalah hulu sekaligus adalah hilir juga. Karena dari kami bidang 4 itu menelurkan berbagai regulasi, misalnya dalam waktu dekat ini bidang 4 sementara menyusun dan merangkai sebuah rencana untuk diterbitkan perda yang baru, yaitu perda tentang pajak daerah dan distribusi daerah atau yang dikenal dengan Raperda PDRD, yang insya Allah disesuaikan dengan Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Nah, dari kami bidang 4 yang merumuskan itu, merancang itu, dan kemudian setelah menjadi perda, sah, berlaku menjadi perda, maka teman-teman di bidang lain, bidang 1, 2, dan 3, menerapkan itu, memberlakukan di lapangan, dan kemudian bagaimana evaluasinya yang dilakukan, kami lagi mengevaluasi. Apa yang dievaluasi itu adalah bagaimana pelaksanaan perda itu di lapangan, tentang pajaknya, tentang retribusinya, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Itu yang dievaluasi. Dan ini misalnya seperti besok kami akan melakukan evaluasi lagi, itu evaluasi pajak daerah. Kalau yang sudah dilakukan adalah triwulan 1, triwulan 2, itu adalah evaluasi retribusi daerah. Nah, sekarang ini atau besok insya Allah pas tanggal 4 September, Pak Roni, itu kami akan melakukan evaluasi lagi, adalah evaluasi pajak daerah. Jadi semacam itu bergulir sedemikian rupa, jadi sehingga kami hulu sekaligus juga hilir begitu. Ya, hulu dan hilir. Ya, hulu dan hilir. Dan ternyata di bidang 4 ini yang mungkin orang beranggapan di bidang akhir dari berbagai macam bidang 1, 2, dan 3 sebelumnya itu sebagai penutup. Ternyata tidak. Bidang 4 ini bisa kembali lagi. Karena memang dari pintu akhir evaluasi, menguraikan, kemudian mengembalikan, kita sirkulasinya terus jalan, kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk kita bicara spesifik terkait pengembangan potensi nih Pak Kabit, kalau dari khusus bidangnya Pak Kabit terkait dengan bagaimana pengembangan potensi,
tentunya terkait dengan berbagai macam regulasi yang sementara dirancang di bidang 4 ini, itu seperti apa? Mungkin uraian spesifiknya terkait dengan pengembangan potensi. Kalau pengembangan potensi ini kan terkait dua hal, intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau intensifikasi ini bagaimana mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah itu yang ada datanya pada kami itu ditingkatkan, jadi dioptimalkan. Misalnya yang telah dilakukan oleh teman-teman di bidang penagihan. Misalnya mereka baru-baru ini menindaklanjuti juga kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Parigi, itu melakukan pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan pada rumah-rumah makan. Itu salah satu contoh. Itu bagian dari optimalisasi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka intensifikasi retribusi pajak dan retribusi daerah. Begitu kalau ekstensifikasi lagi itu adalah perluasan. Jadi dari titik-titik potensi yang ada di Parigi Mutong, data-data yang sudah tersedia itu kami kembangkan lagi. Bisa dikembangkan, ada mungkin titik-titik potensi yang belum kami garap atau belum tersentuh, maka itu akan kami lakukan perluasan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, begitu. Iya, dan tidak hanya sekedar untuk pengembangan potensi objek pajak yang sudah ada itu perluasannya. Ketika perluasan itu terjadi dan kemudian pengembangan itu ada melihat potensi ada wajib pajak objek baru, yang belum tercover, itu bisa masuk juga di bidang 4. Dan untuk bisa ditindaklanjuti bersama di bidang 1, 2, 3 dan lain. Oke, berarti luas juga ya pengembangan potensinya. Oke, kalau untuk dari bagaimana melihat kan ini tadi Pak Kabid sebutkan juga terkait dengan regulasi. Tentunya di subbidang itu termasuk di subbidang pengembangan potensi dan juga evaluasi ada yang namanya regulasi, pengaturan regulasi. Dan juga itu ada di bidangnya Pak Kabid. Kalau untuk regulasi-regulasi ini apakah memang keseluruhan regulasi dari pemanfaatan objek wajib pajak sehingga menghasilkan pendapatan hasil daerah, apakah itu memang semua di bidangnya Pak Kabid atau memang ada keterkaitan di bidang-bidang lain terkait dengan bagaimana kerjasama mengatur regulasi atau menciptakan sebuah regulasi baru itu, melihat terkait dengan acuan-acuan kan? Itu bagaimana itu Pak Kabid? Semua hal yang bersifat eksternal, yang itu mengandung unsur hukum, maka itu berhubungan dengan bidang kami, yakni dalam subbidang penelusuran informasi dan perundang-undangan. Itu terkait, misalnya baru-baru ini kami melakukan kerjasama dengan Kejaksaan itu dari kami produk itu, dan kemudian dikoordinasikan dengan Ibu Kaban, dengan pimpinan. Nah, dari itu maka kami berdiskusi secara internal seperti apa, dan hubungannya juga karena itu berhubungan dengan bahasa-bahasa hukum, kami kerjasama, berkoordinasi, konsultasi dengan bagian hukum dan perundang-undangan di Setda. Jadi semacam itu, kami juga tidak terlepas dari itu, tidak menciptakan sendiri atau tidak membuat argumen sendiri, tapi itu senantiasa berkoordinasi, konsultasi dengan bagian hukum dan perundang-undangan. Jadi kami senantiasa dibantu. Dan apalagi kan sekarang, alhamdulillah kan ada bagian baru di Setda, yaitu bagian kerjasama. Jadi bagian kerjasama itu apabila itu berhubungan dengan kerjasama, misalnya ini seperti kerjasama kita dengan PLN, itu senantiasa berkonsultasi dengan mereka, bagian Kumdang dengan bagian kerjasama yang bagian yang baru di Setda ini. Dia senantiasa kerjasama. Yang jelas kalau semua regulasi ataupun yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan perundang-undangan, maka itu senantiasa kami yang olah sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk pimpinan, kami olah dan kami konsultasikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perundang-undangan itu. Berarti kemarin kayak kerjasama bersama dengan Kejaksaan Negeri itu ada di bidangnya Bapak, informasi awal atau mungkin ide awal dan juga bisa ditindaklanjuti, dan sebenarnya di bidang 4 ini ada juga komunikasi lintas sektor juga jadi bisa memanfaatkan terkait dengan teknis, mungkin tidak hanya sekedar mungkin perumusan masalah hukum ini, tidak hanya sekedar bidang 4, tapi memanfaatkan mungkin lintas sektor yang bisa lebih memahami, kurang lebih seperti itu. Betul. Karena ini kan kalau kita urusan pemerintahan ini ada hal-hal tertentu, apalagi yang bersifat teknis hukum itu, pasti kami akan konsultasikan. Yang walaupun juga ide awal tentang kerjasama dengan Kejaksaan itu mungkin hasil daripada studi banding teman-teman ke daerah lain. Itu kami sudah lakukan sebelumnya, seperti apa untuk optimalisasi pendapatan asli daerah, maka dari itulah ide awalnya, sehingga kami juga bergerak sedemikian rupa, sehingga ke depan insya Allah akan lebih baik lagi. Dan kalau berdasarkan informasi dari teman-teman
khususnya di lapangan untuk tindak lanjut daripada kerjasama dengan kejaksaan itu, alhamdulillah sudah ada progres yang bagus dari tindak lanjut itu sudah ada. Ya, saat ini berarti sudah berjalan. Sudah Dan berjalan. sudah dirasakan manfaatnya. Pemeriksaannya sudah berlanjut dan itu pemeriksaannya dua tempat pemeriksaannya. Pertama di kantor di Bapenda dan yang kedua di kejaksaan langsung. Oh, bahkan di kantor kejaksaan juga. Iya, langsung dalam pemeriksaan itu. dengan jaksa muda. Ada Pak Jaksa Muda Pidum kalau nggak salah itu. Iya. Nah, itu mereka langsung memeriksa. Berarti ada kerjasama terus berlangsung ini. Iya, Dan tidak hanya sekedar fokus ke Bapendanya saja, tapi kita memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Dan memang ketika ada peluang di situ kita bisa manfaatkan bersama. Jadi dia difokuskan kan kerjasama itu untuk menindaklanjuti kepada wajib pajak, kan wajib pajak dan ataupun wajib retribusi yang mungkin perlu penjelasan-penjelasan tentang itu, yang apabila mungkin di Bapenda kurang penjelasan apalagi itu kan berhubungan dengan perundang-undangan, maka kami kerjasama dengan kejaksaan. Nah, ada kan di kejaksaan dengan kami itu kerjasama namanya SKK, surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus dari Bapenda kepada Kejaksaan Negeri Parigi. Oke, yang membantu progres dari berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Bapenda, seperti itu. Betul. Ya. Kalau untuk terkait dengan peraturan kemudian perumusan ini, kalau sejauh ini sudah seberapa banyak sih? Kita tarik ke belakang dulu karena mungkin banyak masyarakat masih awam terkait dengan apa sih rumusan aturan atau rumusan-rumusan terkait dengan yang tadi evaluasi kemudian berbagai macam poin-poin yang diciptakan di bidang 4 ini. Mungkin masyarakat masih mungkin bisa dijelaskan terkait sejauh ini sudah mungkin rentetan selain tadi sudah disebutkan bahwa ada kerjasama juga bersama dengan pihak aparat penegak hukum khususnya kejaksaan itu dari bidang 4. Itu selain itu apa lagi Pak supaya bisa masyarakat terbuka terkait dengan informasi di bidang 4 ini tidak hanya terpaku di satu titik saja tapi sudah ada produk-produk yang lahir sebelumnya. Ya. Kalau yang selain daripada Ramperda yang sementara berlangsung ini, dan kalau Ramperda ini saat ini berdasarkan hasil konsultasi terakhir kami ke pusat itu sudah berada satu di Kemendagri, kedua sudah berada di Kementerian Keuangan, dan itu terakhirnya akan dikonsultasikan di Biro Hukum Provinsi. Itu yang baru ya. Kalau yang saat ini yang sudah dilakukan oleh bidang AMPA dan itu berlaku saat ini itu adalah Perda nomor 4 tentang pajak daerah. Dan Perda nomor 5 tentang retribusi daerah. Itu yang berlaku sekarang. Karena yang Perda itu kan akan berlaku insya Allah pada bulan Januari 2024. Dan itu juga Propem Perda. Artinya Propem itu ada proses pembentukan Perda semacam itu. Jadi tidak bisa dilampaui itu. Tidak bisa dilampaui. Kalau dilampaui kena penalti kita. Jadi kami lakukan itu dan alhamdulillah Kepala Subbidang itu secara intens koordinasi konsultasi. Dan sejauh ini tidak ada terjadi hal-hal seperti itu. Alhamdulillah tidak, belum ada. Dan selalu terbimbing lah begitu kurang lebih. Koordinasi terus dibangun agar nantinya hal-hal yang mungkin beresiko itu bisa diminimalisir, agar nantinya bisa memaksimalkan juga. Kan ini tidak terlepas dari bagaimana daerah menghasilkan pendapatan aslinya. Oke. Saya juga mau bahas terkait dengan evaluasi ini. Tentunya dari evaluasi, mungkin dari bahasa evaluasi, tentunya dari semua bidang ini tempatnya di Bapak evaluasi terkait dengan mungkin realisasinya, kemudian terkait dengan kinerjanya, atau mungkin apa yang dievaluasi dari bidang 4 ini sebenarnya. Baik, kalau tentang evaluasi, bukan evaluasi pada hal kinerja secara personal. Karena kalau itu adalah kepegawaian, tugasnya kepegawaian. Tapi kalau di bidang 4 itu adalah evaluasi daripada bagaimana pencapaian target dan apa kendala hambatan yang didapat oleh teman-teman di lapangan. Misalnya kalau saya contohkan yang sudah lalu-lalu, sudah 1 tahun lalu itu ada kendala misalnya target pencapaian retribusi misalnya parkir misalnya contoh ini sudah sampai bulan sekian targetnya capaiannya baru sekian persen. Maka menjadi pertanyaan, ini apa hambatannya, apa kendalanya yang di lapangan, dan kira-kira bagaimana sekian bulan ke depan. Nah, itu yang kami evaluasi. Misalnya sudah bulan Juni misalnya, sudah pertengahan tahun lah begitu, atau sudah bulan Juli, tapi pencapaian targetnya belum mencapai 50%. Nah, itu yang menjadi evaluasi bagi kami sehingga menjadi laporan kepada pimpinan, dari pimpinan kemudian ke pimpinan yang lebih di atasnya, Pak Sekda, Pak Bupati, itu dilaporkan sehingga kan ada TAPD.
Ya. timbangan pendapatan Daerah. daerah itu dilaporkan kepada mereka, jangan sampai tidak ada laporan lah begitu. Jadi menjadi evaluasi hal-hal yang semacam itu yang jadi evaluasi kami. Batasannya begitu. Tentunya catatan-catatan terkait dengan berbagai macam pendapatan, kemudian beberapa regulasi itu semua di bidangnya Bapak. Iya, iya, alhamdulillah begitu. Kemudian Sesuai dievaluasi, tugas kami. dilaporkan kepada pimpinan Ya, untuk pimpinan. ditindaklanjut, Ya. agar nantinya kebijakan yang datang bisa Ya, begitu. meningkatkan terkait Ya, dengan kurang progres-progres itu kurang Ya. lebih. Karena kan di kami di Bapenda itu secara umum itu ada keterkaitan dengan OPD lain atau perangkat daerah lain. Oh ya, Misalnya kalau objek pajak retribusi itu parkir, itu berhubungan dengan Dinas Perhubungan. oke. Nah, kalau misalnya retribusi pasar, Ya. maka itu berhubungan dengan perangkat daerah Dinas Perindustrian Perdagangan, nah, semacam itu. Jadi hal-hal itu akan kami diskusikan, koordinasikan dengan OPD terkait bagaimana pencapaiannya ini, dan kami juga memberi semangat, dorongan kepada teman-teman itu, bahkan kami evaluasi di lapangan lagi. Jadi kami evaluasinya bertemu secara langsung, dan kemudian kami juga evaluasi di lapangan langsung. Tidak hanya sekedar di kantor saja untuk Tidak. evaluasi laporan yang Ya, masuk, tidak, tapi juga atau hanya membaca saja, tidak. bahkan di lapangan Di juga lapangan dilakukan kami evaluasi. evaluasi seperti kejadian belum lama ini, kami evaluasi langsung di lapangan bagaimana di pasarnya, keluhan pedagangnya seperti Ya. apa, kemudian bagaimana pengaturan parkirnya, bagaimana pengaturan retribusi pasarnya, itu kami senantiasa evaluasi, catatan dilaporkan kepada Dan pimpinan. di bidang Pak Kabit ini bisa mengakses untuk mengevaluasi di tempat itu. Ya, saat itu juga. Dan ketika mungkin ada informasi masuk, Ya. dan kemudian Pak Kabit bisa turun langsung untuk Ya, mengevaluasi turun di langsung. lapangan Iya. melihat. Alhamdulillah itu kami lakukan. Bahkan kami kalau seandainya pada waktu tertentu misalnya ada luang waktunya pimpinan, Iya. kami bisa bersama dengan pimpinan, sehingga alhamdulillah kalau tidak salah sudah 2 kali itu bersama pimpinan langsung Langsung turun, dengan ya. Ibu Kaban berarti turun Ibu juga Kaban, ini. Ibu Kaban bersama kami wawancara langsung bagaimana keadaan, sehingga maksudnya ini pimpinan merasakan bagaimana keluhan, Ya, mendengarkan langsung. yang mendengarkan kurang lebih. langsung. Tidak hanya sekedar di kantor saja Ya, menerima betul. catatan yang Betul, masuk, tapi betul. bisa mendengarkan langsung agar nantinya Betul. kebijakan yang dikeluarkan itu bisa Iya, lebih kenal lagi pas. kepada objek wajib Ya, pajak kita. ya, begitu. Tentunya bisa merangsang juga agar Iya. nantinya pendapatan kita bisa Gitu. lebih meningkat dari sebelumnya. Ya, semangat dorongan itu kepada teman-teman di lapangan. Yang paling banyak itu adalah misalnya di pasar, ada keluhan seperti apa, sehingga kami juga bisa berdiskusi dengan pimpinan, ada kendala seperti ini. Jadi itu kami lakukan langsung. Jadi baik itu di kantor maupun di lapangan. Dan kami itu lakukan. semua bisa dilakukan di bidang 4. Bisa. Dan lintas koordinasi juga berarti. Iya, jadi misalnya ya. ketika ada kendala di lapangan, jadi kami bisa melapornya ke pimpinan OPD terkait itu. Misalnya kalau Oh, berhubungan dengan pasar, maka kami Bisa langsung ke Disperindak untuk- ketemu dengan pimpinannya. Iya. Pada waktu yang lalu sebelum pergantian kepala OPD Perindak belum lama ini, itu kami diskusi dengan Pak Yasir langsung. Kami Berarti langsung kepala dinas langsung kepala bisa? dinas langsung. Ya. Kendala seperti ini, bagaimana Untuk solusi, melaporkan Ya. permasalahan yang terjadi Ya. di lapangan. sehingga mungkin juga menjadi menjadi pertimbangan bahwa Pak Kadis Perindak itu atau Kadis Perindak itu tidak hanya menerima informasi dari bawahannya, Ya. tapi dari kami, dari Bapenda begitu. Jadi Ya. sehingga mungkin ini informasinya berarti betul karena ini bukan diada-adakan begitu. Jadi kepala OPD itu membuat solusi tersendiri. Bagaimana pertimbangan? Diajaklah teman-teman kepala-kepala bidangnya di Perindak misalnya, itu diskusi bagaimana solusi kita ke depan. Begitu juga di dinas-dinas yang lain. Semua rata-rata begitu. Bisa disimpulkan efektif ternyata. Ya, begitu. Dan tidak hanya Insya sekedar Allah. menunggu dari tahapan 1 menunggu lagi laporan untuk ke tingkatan selanjutnya sampai dengan kepala OPD, tapi bahkan langsung Langsung. di bidang 4 ketika ketemu masalah di lapangan, Ya. tidak dapat evaluasi, tidak dapat solusi di lapangan, bisa langsung melaporkan ke kepala Ya, OPD. Tidak konsultasi. lagi mengharapkan jalur birokrasi Ya, yang sangat panjang yang ini kurang lebih. formal begitu. Yang formal. Tidak. Bisa langsung ternyata Langsung, dan langsung. bisa mendapatkan solusi. Kalau memang ringan, kepala OPD bisa mengeluarkan Ya. kebijakan itu bahkan bisa dieksekusi Ya, langsung. Begitu Pak Kabit? alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. sangat Ya. efektif berarti dan Iya, juga iya. bidang 4 ini ternyata punya peranan besar ini. Ya. Pantasan Pak Kabit tadi sebutkan hulu dan hilir. Jadi ketika Sekali. masuk terakhir semua di bidang 4, Ya. evaluasi dari pengembangan potensi itu ternyata balik lagi. Balik lagi ke kami. Balik lagi Ya. dari bidang awal, Ya, kemudian dievaluasi. bagaimana aturan-aturan itu bisa diimplementasikan Ya. juga di bawah. Ya. Sangat kompleks juga dari Pak Kabit. Kalau untuk dari bidang pengembangan potensi dan juga evaluasi ini sebenarnya apa yang
masih belum diketahui oleh masyarakat ini Pak Kabit kira-kira ini. Dari sejumlah penjelasan dari awal tadi Pak Kabit sudah sebutkan ada 3 sub bidang, Ya. kemudian berbagai macam rumusan aturan ada di bidang sini, kemudian lintas koordinasi mungkin di aparat penegak hukum juga bisa, kemudian tadi di bahkan kepala OPD juga bisa. Mungkin apa yang masih belum diketahui oleh publik atau khususnya objek wajib pajak kita ini yang belum ketahui terkait dengan di bidangnya Pak Kabit ini. Ya, kalau untuk informasi, misalnya ya, diseminasi informasi ataupun sosialisasi di lapangan itu pada umumnya dilakukan oleh bidang-bidang yang lain juga. Ya. Jadi kalau dia terkait misalnya pajak atau pajak daerah, itu pada umumnya berada di bidang satu. Itu juga mereka melakukan sosialisasi. Di samping itu juga kami melakukan sosialisasi. Jadi pada hal-hal tertentu kami atur wilayah. Misalnya bidang satu itu melakukan sosialisasi di wilayah selatan. Ya. Maka kami di wilayah Parigi kota ini atau sekitarnya, dan kemudian yang lain lagi di wilayah utara begitu. Jadi kami berbagi sehingga tidak menumpuk pada satu titik begitu. Ya, tidak terpaku di satu titik saja, tapi karena memang wilayah cakupan wilayah kita yang luas, ya. kita memanfaatkan segala macam agar bisa lebih maksimal. Ya, maksimal. Tidak hanya di bidang 4, tapi semua kita sama-sama. Sama-sama. Bidang 1, 2, 3 itu Ya. bisa sama-sama juga turun Ya. untuk sosialisasi terkait Ya. dengan itu. Dan juga bisa, siapa tahu ada informasi di lapangan dan mereka juga bisa menyampaikan untuk evaluasi. Bisa, betul, bisa. Oke. Jadi pada saat walaupun misalnya teman-teman di bidang satu yang turun ke lapangan sosialisasi atau berjumpa dengan siapa saja wajib pajak atau wajib retribusi, ada keluhan, ada informasi terbaru dari mereka, itu bisa menjadi catatan entry point bagi mereka, dan pada saat rapat evaluasi itu diungkapkan, dicarikan solusinya. Oh, terjadi semacam ini di lapangan. Begitu yang terjadi. Sangat maksimal dan Ya. juga peranan dari Bapenda ini tidak sangat putus. Iya, tidak Harus saling berkaitan, harus Ya, saling berkaitan dan begitu. juga peran kerjasama ini diperlukan. Alhamdulillah. Dan saya harap semoga nanti di bidang 4 ini terus-menerus memberikan informasi karena memang penting saya rasa. Ya, terkait dengan rumusan-rumusan dasar acuan terkait dengan bagaimana pengimplementasian kerja-kerja nantinya. Itu ada di bidang Bapak, kemudian evaluasi laporan, bahkan lintas sektor bisa mengevaluasi di lapangan bahkan. Betul. Jadi keluhan misal kayak ada retribusi parkir seperti Pak Kabit Ya, sebutkan tadi, contoh. Pak Kabit bisa turun langsung juga Ya, lapangan bisa. membantu Bisa. untuk evaluasi. Jadi Bisa. teman-teman di lapangan mungkin kayak misal para penjaga parkir ini terhambat atau mungkin ada masalah, Ya, dia bisa terbantukan langsung. Betul. Tidak lagi menunggu setahun 2 tahun tunggu kebijakan datang lagi. kalau contoh parkir. Misalnya ada parkir tapi tidak ada karcisnya, Iya. bukti pembayarannya. Itu ketika biasa ada anggota kami atau teman-teman yang turun di lapangan. Oh, ini ternyata di titik tertentu ini tidak ada karcisnya, tapi mereka memungut parkir. Maka itu kami informasikan kepada kepala OPD, sampaikan bahwa ini terjadi semacam ini. Nah, itu akan menjadi tindak lanjut lagi dari OPD bersangkutan. Dari OPD begitu. bersangkutan. Gitu. Oke. Jadi sangat sangat dinamis sekali, dan untuk bagaimana kerjasama itu tetap terbangun dan tidak saling menyalahkan begitu. Oke. Tidak saling menyalahkan, tapi Ya. kerjasama dibangun. Kolaborasi penting ya. terkait dengan bagaimana memanfaatkan agar nanti PAD kita bisa bertumbuh lebih cepat dan juga lebih besar agar nantinya bisa mempengaruhi daerah kita bisa lebih maju lagi, bisa lebih meningkat. Kemudian bisa masyarakat bisa merasakan lah bagaimana manfaat dari kehadiran retribusi yang selama ini dihasilkan oleh objek wajib pajak kita. Oke, mungkin sangat kompleks ini Pak Kabit. Semoga nanti ke depan bisa ada waktu kembali kita berdiskusi, kita menggali lagi seputar aturan karena masih banyak. Tadi saya juga dapat informasi beberapa catatan, memang ini di sini ada berbagai macam rumusan-rumusan yang sebenarnya telah dilakukan oleh bidangnya Bapak ini terkait dengan menerima mencatat tebusan, kemudian dari DHKB juga PBBP 2. Kemarin itu sudah masuk juga di bidangnya Pak Kabit terkait dengan bagaimana untuk pengelolaan kemudian perumusan kebijakan itu. Saya rasa sebelum kita akhiri, mungkin sedikit saya mau mendengarkan penyampaian ini Pak Kabit. Bisa disampaikan kepada mungkin masyarakat kita, kemudian objek wajib pajak kita, kemudian berbagai macam pihak-pihak terkait dengan bagaimana kita menghasilkan pendapatan asli daerah kita untuk bagaimana bisa sama-sama berkolaborasi terkait penyampaian atau mungkin pesan yang disampaikan oleh Pak Kabit selaku bidang teknis pengembangan potensi dan juga evaluasi. Silakan Pak Kabit. Ya, insya Allah kepada saudara-saudara khususnya masyarakat Kabupaten Parigi Mutong ini, maka jadilah wajib pajak yang taat,
karena khususnya pada bulan ini adalah bulan September, yaitu bulan yang terakhir kalinya dalam setiap tahun untuk pembayaran pajak. Jadi jatuh tempo pembayaran pajak itu adalah setiap tanggal 31 September. Jadi pada tanggal inilah, pada bulan inilah kita akan memaksimalkan untuk pencapaian pembayaran pajak. Demikian pula kegiatan yang berhubungan dengan wajib retribusi yang selama ini mungkin ada hambatan-hambatan sehingga bisa dikoordinasikan kepada kami khususnya di Bapenda dan lebih spesifik lagi pada bidang 4 apabila ada kendala ataupun pertanyaan yang kurang jelas, dan ke depan insya Allah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah ini ada peningkatan pada hal-hal tertentu sehingga ada sebuah progres yang lebih baik daripada saat ini, dan insya Allah untuk ke depan juga kita akan bersama-sama menunggu sabar sejenak untuk pemberlakuan peraturan daerah yang baru, Perda baru tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Insya Allah berlaku pada Januari 2024, insya Allah. Sekarang sementara berproses di pusat, di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan yang terakhir kalinya adalah konsultasi di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian, ya insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat untuk senantiasa berjumpa lagi pada segmen yang berbeda. Ya, terima kasih Pak Kabid. Jadi itu tadi informasi terkait dengan bidang 4 Bapenda Kabupaten Parigi Motong, dan Pak Kabid juga sempat sebutkan tadi terkait dengan informasi-informasi ada tanggal jatuh tempo di akhir pembayaran pajak ya. Setiap di bulan September tahun berjalan, dan juga ada pemberlakuan aturan baru nantinya yang akan direalisasikan, semoga tidak ada halangan di Januari tahun 2024. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan teknis atau mungkin berbagai informasi-informasi yang masih butuh penjelasan, nanti bisa langsung disampaikan ke Bapenda Pak Kabit ya, atau mungkin ke bidang 4 langsung, atau mungkin bisa diakses sosial media dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong. Teman-teman bisa menanyakan langsung, bisa nanti di follow Instagramnya ada, di Facebook juga ada, nanti teman-teman bisa akses juga berbagai informasi-informasi update dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda. Jadi Bapenda terus menginformasikan hal-hal yang terus mereka kerjakan, kemudian dari bidang 1, 2 maupun bidangnya Pak Kabit itu ada semua disajikan, dan ketika ada pertanyaan silakan langsung disampaikan, dan juga berbagai macam sajian informasi yang dihadirkan oleh Bapenda teman-teman bisa akses dan juga bisa ikuti agar nanti tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Motong. Oke Pak Kabit, terima kasih banyak atas waktu kesempatannya. Kita di akhir pekan ini bahkan syuting podcast untuk bagaimana menyajikan informasi. Jadi kita tidak mengenal waktu untuk menyajikan informasi kepada teman-teman semua agar bisa tercerahkan, agar semuanya bisa jelas, tidak ada lagi simpang siur di luar, tidak ada lagi pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban terkait dengan bagaimana kita memungut retribusi menciptakan sebuah pendapatan asli daerah. Sekali lagi terima kasih Pak Kabit. Alhamdulillah. Sampai ketemu mungkin di episode selanjutnya, kita bisa berdiskusi. Oke teman-teman Bapenda Podcast, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe juga share video dari Bapenda Podcast. Saya Romin Saputra bersama Pak Kabit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.